Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah, khataman nabi fil yaumil akhir. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Kaum muslimin, jamaah tarawih yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur senantiasa kita persembahkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana sampai pada malam ini kita semua masih diberikan begitu banyak nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nikmat kesempatan, kesehatan, umur yang panjang, serta nikmat iman dan nikmat Islam, sehingga dengan nikmat itu maka kita mampu menunaikan aktivitas keseharian kita dan aktivitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin jamaah tarawih yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, manusia yang dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini senantiasa melewati 3 fase. Fase yang pertama adalah fase kelahiran, di mana kita dilahirkan, diadakan di muka bumi ini. Kemudian selanjutnya adalah fase kematian, di mana setiap manusia itu pasti ada batas di mana kemudian telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjalani kehidupan di muka bumi ini. Nah, kemudian fase yang terakhir adalah fase kebangkitan, di mana manusia nanti semua akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dihidupkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian akan dihisab dan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kita kemudian pahami yakni negeri akhirat. Ada di antara manusia yang kemudian tidak percaya yang fase ketiga ini, yakni hari kebangkitan, bahwa mereka pahami bahwa setelah kita dilahirkan manusia lalu kemudian mati, maka cukup sampai di situ. Artinya tidak ada proses pertanggungjawaban di hadapan Tuhan yang menciptakan manusia. Mereka kemudian memahami bahwa setelah kita meninggalkan dunia, ya cukup sampai di situ. Lalu kemudian manusia itu kembali menjadi tanah. Tetapi kita kemudian orang Islam, sebagaimana yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, itu sangat meyakini Bismillahirrahmanirrahim, wa anna as-sa'ata atiyatu la raiba fiha wa anna Allaha yab'atsu man fil kubur. Dan sungguh hari kiamat itu pasti datang, tidak ada keraguan padanya, dan sungguh Allah akan membangkitkan siapapun yang di dalam kubur. Quran surah Al-Hajj ayat 7. Lalu kemudian pertanyaannya adalah, setelah kita dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka akan kemana manusia itu? Maka manusia akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka cuma ada 2 golongan yang nantinya di mana akan ditempatkan juga pada 2 tempat,
Yang pertama adalah ashabul yamin, yakni golongan kanan yang akan ditempatkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surganya. Lalu kemudian golongan kiri, ashabul simal, yang kemudian ditempatkan oleh Allah ke dalam neraka. Maka tentu kita yang senantiasa beriman, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, tentu kemudian kita tidak ingin termasuk golongan kiri. Kita tentu ingin menjadi penghuni surga, yakni golongan kanan, ashabul yamin. Maka apa yang harus kita lakukan untuk kemudian bisa memantaskan diri kita untuk bisa tergolong sebagai ashabul yamin? Maka yang harus kita lakukan adalah kita senantiasa melakukan seluruh apa yang menjadi misi daripada penciptaan kita manusia oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam kehidupan dunia yang sementara ini. Apa itu? Sebagaimana disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia illa liya'budun, kecuali untuk mengabdi kepadaku. Nah, itulah yang harus kita lakukan, yakni kita harus senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala, kita tunduk dan patuh pada seluruh syariat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita manusia. Intinya adalah kita senantiasa harus melaksanakan seluruh apa yang diperintahkan oleh Allah, dan kita menjauhi segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah esensi dari ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang disebutkan juga di dalam perintah puasa, bahwa salah satu tujuan dari pelaksanaan puasa yakni bagaimana kemudian kita meraih ketakwaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam kehidupan kita manusia di dunia ini, yang harus menjadi tolok ukur di dalam perbuatan kita adalah menyandarkan seluruh perbuatan, seluruh ucapan kita sesuai dengan apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya menyampaikan bahwa ini adalah sesuatu yang wajib, maka itu adalah wajib juga bagi kita untuk kita laksanakan. Ketika itu adalah sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, maka juga tidak boleh kemudian kita laksanakan. Ketika itu adalah sesuatu yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka juga halal bagi kita. Dan ketika itu haram menurut Allah Subhanahu wa taala, maka itu juga haram bagi kita. Artinya apa jamaah sekalian? Tidak boleh kemudian kita menghalalkan segala sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga kita tidak boleh mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah sikap sebagai seorang mukmin, sikap sebagai seorang yang senantiasa beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika ada perintah dari Allah, maka kemudian dilaksanakan. Ketika itu adalah sesuatu yang dilarang, maka ditinggalkan. Sebagaimana kemudian yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, "Innama kana qaulal mu'minina idza du'u ila Allahi wa rasulihi liyahkuma bainahum ayyaqulu sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun." Hanya ucapan orang-orang mukmin yang apabila mereka diajak kepada Allah dan Rasulnya agar Rasul memutuskan perkara di antara mereka, mereka berkata,
kami mendengar dan kami taat, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Kaum muslimin jamaah tarawih yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah sikap sebagai seorang mukmin yang ketika itu adalah perintah, maka jawabannya adalah sami'na wa ata'na, kami mendengar dan kami taat. Hal ini kemudian dicontohkan oleh para nabi dan rasul Allah Subhanahu wa taala. Ketika itu adalah perintah, maka ikhlas dan kemudian tulus untuk melaksanakan. Apa yang dicontohkan misalnya Nabi Nuh alaihi salam ketika diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membuat perahu di atas gunung. Secara logika itu tidak masuk akal, maka banyak dari manusia pada saat itu mengejek, kenapa ada orang membuat perahu di atas gunung? Tapi karena ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala, maka Nabi Nuh alaihi salam kemudian tetap gigih melanjutkan perintah Allah Subhanahu wa taala tersebut. Maka apa yang terjadi? Allah Subhanahu wa taala mendatangkan banjir, maka tenggelamlah manusia-manusia yang tidak mau taat pada perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka selamatlah orang-orang yang senantiasa beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, naik di atas perahu yang telah dibuat oleh Nabi Nuh alaihi salam. Demikian juga Nabi Musa alaihi salam ketika dikejar oleh Fir'aun, di hadapannya adalah lautan. Ketika dia maju, secara akal manusia pasti tenggelam. Ketika dia mundur, maka pasti ditangkap oleh Fir'aun. Maka diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melempar tongkatnya. Maka apa yang terjadi? Lautan yang ada di hadapannya itu menjadi sebuah jalanan yang kemudian selamatlah Nabi Musa dan tenggelamlah Fir'aun. Demikian juga kisah bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam ketika diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meninggalkan anak dan istrinya di sebuah lembah gurun pasir yang tandus, yang tidak ada kehidupan di situ. Secara logika, istri kemudian anaknya yang masih bayi pasti tidak akan hidup, pasti tidak akan bertahan hidup. Tapi karena ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala, maka disitulah kemudian juga muncul cikal bakal dari air Zam-Zam itu yang kemudian dinikmati oleh kaum muslimin sampai pada saat ini. Itu artinya apa jamaah sekalian? Bahwa ketika itu adalah syariat dari Allah Subhanahu wa taala, ketika itu adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala, pasti mengandung kebaikan bagi kita. Pasti itu adalah sesuatu yang baik bagi kita. Maka kita kemudian tidak boleh menolak, tidak boleh membangkang terhadap seluruh syariat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, bahwa ketika itu adalah satu larangan, maka tidak boleh kemudian kita laksanakan karena pasti mengandung keburukan bagi kita. Itulah yang sempat kita sampaikan pada malam yang berbahagia ini, yang pada intinya bahwa ketika kita ingin tergolong sebagai golongan kanan ashabul yamin, maka marilah kemudian di bulan suci Ramadan ini kita melipat gandakan seluruh aktivitas amal soleh kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, karena itulah yang akan mengantarkan pada keselamatan kita kelak. Kebahagiaan kita di akhirat itu sangat ditentukan dengan aktivitas kita di kehidupan dunia ini. Demikian, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.